Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين إذا ذكر الله قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Cukup jemaah sekalian. Kajian kita pada pekan lalu berhenti di ayat 34. Wabashir al-mukhbitin. Dan gembirakanlah kaum al-mukhbitin. Yang dimaksud sebagai kaum mukhbitin yaitu sifat yang disebut oleh Allah di ayat setelahnya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh kaum mukhbitun. Mukhbit artinya orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama yaitu hati mereka bergetar apabila mendengar nama Allah disebut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati yang bergetar akibat rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ia rasakan. Hal inilah yang akhirnya membuat hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Rasa cinta yang dalam, rasa takut yang kuat, dan yang lebih besar dari itu adalah ta'zim, perasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, dan itulah yang hadir di dalam hati mereka hingga akhirnya terwujud ya, dengan ekspresi itu, yaitu hati yang bergetar. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah was-sabirina 'ala ma asabahum. Sifat sabar. Bersabar atas penderitaan yang menimpa mereka. Yang dimaksud dengan bersabar adalah tidak mengeluh, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu dan tidak mengeluh. Jadi menahan. Itu disebut sebagai sifat sabar. Bersabar adalah menahan. Menahan diri untuk bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga adalah wal muqimi as-shalah, mendirikan salat. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga salat
kata iqamah atau mendirikan sholat menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan itu adalah secara sempurna, terjaga syarat keabsahan sholat. Syarat keabsahan sholat misalnya berwudu dengan sempurna, menjaga waktu masuknya ibadah sholat, itu syarat keabsahan sholat. Lalu menjaga rukun sholat untuk ditunaikan juga secara baik dan sempurna. Mulai dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku secara sempurna, lalu berdiri, i'tidal juga secara sempurna, tegak, lalu sujud dan seterusnya. Semua rukun-rukun sholat ini ditunaikan dengan baik dan sempurna. Jadi sholat dan menjaga atau menunaikan rukun ibadah sholat dengan sempurna, lalu melaksanakan wajib sholat. Wajib sholat. Wajib sholat berbeda dengan rukun sholat, yaitu perkataan atau perbuatan yang apabila tertinggal, tidak dilakukan, maka ibadah sholat itu tidak sah. Tertinggal dan tidak dilakukan ini sengaja atau tidak? Ya kalau sengaja, lupa. Apabila ada rukun sholat yang tertinggal meskipun lupa, maka itu mengakibatkan sholat menjadi batal dan tidak sah. Sedangkan wajib sholat adalah perkataan dan perbuatan yang apabila tertinggal karena sengaja membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja, diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu wajib sholat. Wajib sholat misalnya adalah tahiyat awal, ya, tahiyat syahadat pada rakaat kedua, lebih dari 2 rakaat. Tertinggal karena lupa, maka cukup mengganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja, maka sholat juga tetap batal. Nah, kaum mukhbitin ini disebut memiliki sifat wal as-shalah, mendirikan sholat. Maka setelah syarat keabsahan sholat telah dipenuhi, rukun sholat telah ditunaikan, wajib sholat pun dilakukan. Bahkan lebih dari itu, yang keempat yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat pun juga dijaga. Pada saat dan minimal kesempurnaan 3 kali. Dianggap sempurna kalau cukup 3 kali. Itu batas minimum, ya, tingkat sempurna. Demikian juga dengan yang lain, berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada sholat sunnah. Pada sholat sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meresapi, ya, menghayati dengan baik bacaan sholat. Surah yang Nabi baca setelah Al-Fatihah itu biasanya Nabi berinteraksi dengan surah itu.
Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa ketika ikut sholat bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, setiap Nabi membaca ayat tentang surga, maka Nabi berhenti sejenak. Nabi berdoa, meminta kepada Allah agar dimasukkan ke surga. Setiap lewat ayat tentang neraka, maka Nabi berhenti sejenak. Lalu Nabi membaca doa perlindungan dari siksa api neraka. Ini interaksi dengan surah. Nah, itu sunnah sholat seperti itu. Maka mendirikan sholat yang dimaksud adalah menjaga semua ini. Menjaga semua perkataan atau ucapan dan perbuatan-perbuatan sholat. Syarat keabsahannya, rukun sholat itu. Wajib sholat. Bahkan sunnah sholat. Nah, itu yang ketiga. Sifat yang keempat adalah gemar berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak atau bersedekah dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Jadi gemar berinfak, ya. Gemar bersedekah. Suka berbagi kepada orang. Menyampaikan langsung kepada orang yang berhak ataupun melewati atau melalui lembaga yang menyalurkan sedekah dan berbagi itu kepada orang lain. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 sifat yang disebut sebagai milik kaum mukhbitun. Orang-orang yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Yang pertama adalah suka berzikir kepada Allah, dan setiap berzikir maka selalu ada rasa tenang, ya, di dalam jiwanya ada rasa takut kepada Allah, rasa cinta, sampai akhirnya ya jiwanya itu, hatinya itu bergetar karena begitu kuat rasa cintanya kepada Allah. Jadi suka berzikir. Orang-orang yang patuh kepada Allah itu suka berzikir. Yang kedua adalah bersabar. Memiliki sifat sabar. Meskipun di sini kesabaran itu lebih khusus, yaitu bersabar atas takdir buruk yang menimpa dirinya. Yang ketiga adalah mendirikan sholat, dan yang keempat adalah gemar berinfak dan bersedekah. Ini sifat orang-orang yang mukhbit, orang yang patuh, orang yang taat, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 sifat ini, jemaah sekalian yang saya muliakan, tentu levelnya sama, ya. Masing-masing dari 4 sifat ini ada di dalam diri dan menjadi aktivitas rutin, ya, daripada atau dari orang-orang mukhbit, itu kalangan atau kaum mukhbitun. Maka ayat 35 ini menjadi atau memberi pelajaran kepada setiap dari kita untuk 4 sifat ini berupaya untuk dimiliki. Berupayalah agar keempat sifat ini bisa dimiliki. Dan cara memperolehnya atau cara memilikinya dengan latihan, dengan melatih diri. Akan sulit merasakan keagungan Allah di dalam diri, di dalam hati, kalau malas berzikir, tidak suka untuk berzikir, ya, baik dengan mengucapkan nama-nama Allah atau mengingat Allah di dalam hati. Maka perlu pembiasaan, perlu pelatihan, ya, terus. Dalam hadis yang sahih disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berzikir setiap saat.
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi." Kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam adalah berzikir setiap waktu, setiap saat. Jadi memang melatih diri untuk berzikir. Dan lafaz zikir itu kan sangat banyak. Lafaz zikir itu sangat banyak. Zikir yang dibaca pada waktu-waktu dan tempat tertentu itu tidak lebih banyak daripada zikir yang dibaca kapan saja. Ya, Nabi bilang dalam hadis, ya, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Itu bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Dan bentuk zikir lainnya. Begitu juga dengan bersabar. Bapak Ibu sekalian, semua jenis ibadah itu sebenarnya atau hakikatnya adalah menuntun kita untuk memiliki sifat kesabaran. Nah, itu aja dijadikan atau itu saja kita jadikan sebagai latihan, ya, media latihan. Supaya ketika kena musibah atau hal yang kita tidak sukai, sudah bisa untuk mengendalikan diri. Ibadah sholat apalagi, ya, karena ini menjadi rukun Islam yang kedua. Jagalah ibadah sholat. Dalam ayat Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas shalawati wassalatil wusta." Jagalah sholat kalian masing-masing. Jadi kita disuruh untuk menjaga sholat. Jaga waktu sholat, ya. Jaga berjamaah, sholat berjamaah. Jaga kesempurnaan pelaksanaan sholat. Sholat yang sempurna itu akan memberikan manfaat besar kepada pelakunya. Bukan hanya ketenangan jiwa, ya, atau kebersihan hati yang ia akan dapatkan dan peroleh. Tetapi sholat itu juga memiliki dampak sosial. Orang yang menunaikan sholat dengan sempurna itu akan lebih, jiwanya lebih tenang, hatinya lebih tentram, maka sikap, tingkah laku, dan perbuatannya juga bermanfaat bagi orang. Orang lain bisa merasakan manfaat dari ketenangan jiwanya, kebersihan hatinya, ya. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Salat dapat mencegah dari perbuatan al-fahsya, perbuatan keji, wal baghi, perbuatan berlebih-lebihan, wal munkar, dan perbuatan mungkar. Nah, itu salat akan menjadi menjadi pengingat dalam diri kita. Maka melatih diri dengan salat yang sempurna, jaga waktunya, kemudian tunaikan dengan sempurna. Begitu juga dengan bersedekah. Gemar bersedekah. Harus dibiasakan. Harus ada pembiasaan untuk bersedekah, berinfak. Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa memastikan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang suka bersedekah itu adalah karena tuntutan atau tuntunan iman sendiri. Tidak juga. Tidak bisa dipastikan begitu. Kenapa? Sebab dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mendidik dan membiasakan para sahabat untuk berinfak, untuk bersedekah. Ya, kalau tidak terbiasa bersedekah, tidak biasa mengeluarkan uang di jalan Allah, maka susah untuk bisa mengendalikan sifat bakhil, ya, dan kikir. Makanya Nabi mencontohkan itu, mengajar orang untuk bersedekah. Salah seorang sahabat dulu pada zaman Nabi datang menjumpai Nabi, lalu berbicara berdua hanya dengan Nabi. Ternyata dia punya keperluan, kebutuhan uang, harta. Tapi Nabi tidak punya. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi ambil kainnya,
pakaiannya, kain ya, selembar kain Nabi hampar di tengah masjid. Waktu itu lagi banyak sahabat. Lalu Nabi bilang, "Man tasaddaqa ala hadza?" Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Lalu ada seorang yang memulai mengambil kantong uang yang ia miliki ya dari sakunya. Dia lempar masuk ke atau dia letakkan di atas hamparan kain yang Nabi lakukan itu, yang Nabi hamparkan tadi. Nah, simpan di sini. Lalu ada yang kedua. Setelah melihat yang pertama, orang pun pada akhirnya berlomba-lomba untuk juga meletakkan kantong uang di tempat itu. Sampai akhirnya terkumpul dan diberikan kepada orang tersebut. Nabi membiasakan. Kalau Nabi bilang dalam hadis itu, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamati min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Siapa yang memberi contoh kebaikan kepada orang lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari perbuatan baik yang dia lakukan itu dan pahala orang-orang yang mengikutinya, mencontohnya melakukan perbuatan itu. Ada batasnya? Tidak, kata Nabi, ila yaumil qiyam, sampai hari kiamat. Jadi berturun-temurun ya. Setiap orang melakukan kebaikan itu karena mencontoh dan mengikuti orang sebelumnya, maka dia akan mendapatkan nilai pahala. Dan kata Nabi, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala yang akan diterima oleh pelaku-pelaku kebaikan setelahnya. Nah, jadi Nabi membiasakan para sahabat untuk bersedekah. Hingga akhirnya ya mereka bisa seperti itu. Pada momen dan kesempatan-kesempatan yang besar, kita lihat para sahabat berpartisipasi dan berinfak besar-besaran. Ada satu peristiwa perang, kalau tidak salah perang Tabuk. Nabi mengajak para sahabat, ini kita mau perjalanan jauh, tapi bekal kita sangat terbatas. Ayo, siapa yang mau berinfak, bersedekah di jalan Allah? Maka masing-masing orang datang dengan membawa hartanya. Pada saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tiba-tiba datang dengan membawa kendaraan, ratusan ekor onta yang lengkap. Bekalnya semua sudah lengkap di situ. Kalau dia bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, semua kendaraan ini adalah untuk jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, itu Utsman bin Affan. Tapi tidak bisa sampai ke level itu kecuali kalau sudah terbiasa. Jadi jangan berpikir, nanti kalau saya punya uang banyak baru saya bersedekah. Tidak akan bersedekah itu. Pertama, kapan bisa punya uang banyak? Punya uang banyak tentu kebutuhannya juga banyak. Jadi pertimbangannya lebih dalam. Yang kedua adalah kalau tidak terbiasa dengan yang kecil, susah untuk berinfak dengan yang besar. Karena tidak terbiasa. Maka biasakan diri. Membiasakan diri. Nah, dari 4 sifat ini, jemaah sekalian yang saya muliakan, sifat kaum mukhbit, itu bisa dipahami bahwa semua diperoleh dengan melewati proses. Jadi ada prosesnya mereka sampai memiliki sifat ini. Suka berzikir, melatih diri dengan bersabar, menunaikan sholat, menjaga ibadah sholat, begitu juga dengan berinfak. Barulah mereka dapat balasan. Apa itu? Wabasyiril mukhbitin. Gembirakan orang-orang yang mukhbit atau kaum mukhbit. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala lalu kembali kepada pembahasan tentang atau penjelasan tentang kurban. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Hewan-hewan sembelihan atau hewan-hewan kurban yang telah diperuntukkan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 sisinya.
Yang pertama adalah syiar, yang kedua adalah manfaat. Syiar dan manfaat. Jadi pelajaran dari ayat ini bahwa ibadah kurban itu dengan menyembelih hewan kurban telah menjadi syiar. Syiar Allah Subhanahu wa taala yang bersiklus tahunan. Jadi setiap tahun penyembelihan hewan kurban seperti ini pun akhirnya menjadi syiar, kegembiraan. Syiar artinya sesuatu yang besar, yang dilihat dan didengar besar. Nah, itulah penyembelihan hewan kurban itu. Dalam ayat lain Allah SWT mengatakan, siapapun yang mengagungkan syiar Allah, maka berarti dia orang beriman. Dzalik wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwa al-qulubi. Siapapun yang mengagungkan syiar Allah, maka dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, syiar Allah Subhanahu wa taala itu banyak, jemaah sekalian. Azan itu menjadi syiar, ya. Salat berjamaah jadi syiar. Membangun masjid itu sendiri sudah syiar Allah. Maka wajib untuk dihormati dan dijaga. Nah, termasuk ini termasuk syiar yang besar. Karena siklusnya tahunan, ya. Bulan Ramadan, Idul Fitri, zakat fitrah. Nah, ini yang termasuk yang besar, yaitu kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, itu satu sisi. Nah, karena ibadah ini telah menjadi syiar, maka tidak boleh dan tidak pantas untuk ditinggalkan. Makanya para ulama kita mengatakan tidak boleh ada 1 tahun umat Islam tidak melakukan penyembelihan hewan kurban. Itu tidak boleh. Ini harus selalu hidup. Harus selalu hidup. Sama dengan syiar Allah Subhanahu wa taala yang lain. Harus selalu hidup. Saya teringat dengan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Ka'bah. Beliau mengatakan Ka'bah itu kan telah menjadi syiar Allah. Ini harus selalu dikunjungi. Ka'bah itu harus selalu dikunjungi, kata Umar. Supaya apa? Syiar Allah tetap hidup. Sehingga meskipun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi mengatakan bahwa Nabi itu menyuruh orang untuk umrah setelah beliau tawaf, mengambil haji tamattu, menggabungkan dalam perjalanan haji 2 ibadah, umrah dan haji yang digabung dalam satu perjalanan. Meskipun Abdullah bin Abbas bilang seperti itu, tapi Umar mengatakan pada zaman beliau sebagai khalifah bahwa haji yang paling baik adalah haji ifrad. Haji ifrad. Apa maksudnya haji ifrad? Memang satu perjalanan satu ibadah. Satu perjalanan satu ibadah. Jadi kalau mau ibadah haji sudah ibadah haji saja. Satu perjalanan. Kalau mau umroh datang lagi ke Mekah untuk umroh lagi. Nah, beliau menyampaikan apa? Supaya menurut beliau orang tidak menggampangkan satu kali perjalanan 2 ibadah. Akhirnya Ka'bah ditinggalkan karena cukup dengan itu saja. Mengumpul 2 ibadah yang sama-sama di kota Mekah itu dalam satu kali perjalanan. Hingga akhirnya orang tidak mau datang lagi menurut beliau untuk umroh karena sudah menunggu haji saja sudah selesai juga, dapat juga. Maka beliau mengatakan afdal adalah haji ifrad supaya orang tetap menjaga Ka'bah itu untuk dikunjungi dan tetap menjadi syiar. Nah, begitu juga dengan ini penyembelihan hewan kurban. Tidak boleh ada 1 tahun umat Islam beramai-ramai tinggalkan, sudah tidak mau lagi berkurban. Karena kena syubhat lah ya dan sebagainya. Tidak boleh, harus selalu hidup. Karena ini menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dijaga dan diagungkan. Sampai-sampai sebagian Allah mengatakan boleh berutang. Boleh mengambil hutang.
untuk berkurban. Tapi dengan syarat, memang ada niat untuk mengembalikan dan sudah ada perencanaan untuk mengembalikan. Tetapi pas pada saat waktu penyembelihan hewan kurban tidak punya uang, maka bisa berhutang, bisa dibayar kemudian, ya. Nah, tapi pelaksanaan penyembelihannya tetap ada, tetap jalan. Nah, itu sudah sampai setingkat itu. Jadi dibolehkan berhutang bagi orang yang mau berkurban tetapi tidak punya uang pada saat itu dan berharap punya uang setelah itu, maka ya sudah, dia berhutang saja untuk berkurban. Supaya apa? Dia tetap bisa menghidupkan ini, syiar ini. Nah, itu satu sisi. Kemudian dalam sisi yang lain Allah berfirman, lakum fiha khair. Kalian punya manfaat. Bagi kalian manfaat kebaikan di dalam berkurban itu. Apa kebaikannya berkurban? Saling berbagi, ya. Ada kepedulian sosial, ada silaturahim, saling mengikat, ya. Erat hubungan kekerabatan, hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, hubungan bertetangga dan sebagainya. Itu satu kebaikan, jemaah sekalian. Apalagi kebaikannya, banyak kebaikan berkurban. Menyediakan daging bagi orang. Dan ya, kita sudah pernah bahas, ya. Dua nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat pangan, nikmat makanan. Sepanjang tahun tidak semua orang bisa konsumsi daging, ya, daging sapi atau daging kambing. Kenapa? Harganya mahal. Tidak semua orang bisa beli. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menuntun, mengajarkan dalam agama Islam ada satu waktu orang bisa konsumsi daging. Kenapa? Karena memang musimnya. Memang musimnya. Bahkan Nabi pun menganjurkan kalau tidak bisa dihabiskan hari itu, sudah diawetkan untuk dibagi kepada orang yang butuh. Dulu diawetkan dengan cara dikeringkan. Daging itu, daging kurban dikeringkan, didendeng, ya, kalau bahasa kita sekarang. Nah, karena banyaknya orang yang pada waktu itu mendendeng daging kurban yang ia miliki, jadi dipotong kecil-kecil, kemudian ditipis, habis itu dikeringkan menjadi dendeng. Nah, dalam bahasa Arab, mengeringkan daging itu disebut dengan tasyriq. Tasyriq. Maka disebutlah itu 3 hari setelah Lebaran sebagai hari tasyriq. Karena banyak orang yang melakukan itu. Nah, untuk memberi tanda, berarti hari tasyriq. Inilah hari tasyriq. Jadi dikeringkan, ya. Dikeringkan di bawah terik matahari. Meskipun pada satu masa Nabi melarang. Nabi pernah melarang pada satu masa. Jadi ada satu waktu Nabi melarang, tidak boleh mengawetkan daging kurban, langsung harus dibagikan kepada orang. Tapi setelah itu Nabi, setelah beberapa waktu itu Nabi kembali lagi mengizinkan. Lalu Nabi jelaskan, dulu kata Nabi, aku melarang kalian untuk mengawetkan daging kurban itu karena ada kebutuhan, ada keperluan orang untuk konsumsi daging. Adapun sekarang ini kata Nabi, keperluan tersebut sudah tidak ada lagi pada zaman itu, ya. Maka kata Nabi, ya silahkan kembali awetkan lagi. Ini kebaikan bagi umat manusia, ya, bagi sama kita, sesama manusia. Memenuhi kebutuhan pangan. Ibadah kurban itu, penyembelihan hewan kurban adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan orang. Orang mau makan daging, maka dibagi. Dan kita bisa lihat pada hari itu, kan, kebahagiaan orang bukan hanya dengan sholat Id, tetapi kebahagiaan orang dengan menyembelih hewan kurban, lalu membagikan daging itu kepada orang lain. Nah, itu diantara manfaat berkurban. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Banyaklah berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dengan ibadah tersebut.
Maka dicontohkan oleh Nabi ketika menyembelih hewan kurban itu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bagaimana hukum menyebut nama orang yang berkurban, para pekurban? Boleh. Kan Nabi juga sudah beri contoh. Kan? Ketika Nabi menyembelih 2 ekor domba jantan bertanduk yang besar, Nabi kan sebut. Yang pertama Nabi bilang ini adalah atas namaku dan keluargaku. Yang kedua Nabi mengatakan ini adalah atas nama seluruh umat. Seluruh umat. Jadi boleh menyebut nama pekurban, meskipun bukan syarat. Meskipun bukan syarat. Jadi bukan syarat sahnya kurban itu menyebut nama pekurban. Bukan syarat. Syarat sahnya berkurban itu atau hewan kurban tersebut adalah ketika disembelih dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar. Itu aja. Basmalah dan takbir cukup. Adapun menyebut itu sunnah. Nama pekurban, ya. Maka seorang yang berkurban secara berkelompok lalu penyembelih hewan tersebut tidak menyebut nama-nama pekurban, tidak perlu merasa kecil hati, tidak perlu merasa wah jangan sampai kurban saya tidak diterima oleh Allah. Bukan, sudah sah. Makanya Allah bilang ayat berikutnya kan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang Allah terima itu bukan darah dan daging hewan yang kalian kurbankan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima adalah sifat takwa, dan Allah sudah tahu Anda berkurban. Seandainya pun ada yang mau mengatakan tidak usah sebut nama saya, tidak apa-apa, boleh juga. Meskipun sunnahnya adalah menyebut. Tapi sekali lagi bukan syarat sahnya penyembelihan. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Apabila hewan kurban kalian telah disembelih, maka kulu minha, dibagi 3 jadinya, ya ayat ini. Kulu minha, makanlah sebagian, kemudian habis itu wa'taimu, berikan makan kepada orang lain. Siapa yang diberikan? Di sini disebutkan al-qani wal mu'tar. Al-qani artinya orang yang berkecukupan. Al-mu'tar artinya orang yang kekurangan. Maka inilah dasar pembagian yang kita sering dengarkan dari para ulama kita, bahwa daging hewan kurban itu dibagi 3. Dibagi 3. Sepertiga dimakan ya oleh pekurban dan keluarganya, itu untuk menjadi tarbiyah, pendidikan. Oh, alhamdulillah dia juga makan daging dari hewan yang ia kurbankan. Yang kedua adalah seperti kedua sebagai hadiah. Dibagikan sebagai hadiah. Kenapa disebut sebagai hadiah? Karena bisa diberikan kepada orang yang berkecukupan. Bisa diberi kepada orang yang berkecukupan. Jadi tidak hanya sebatas sedekah. Sepertiga ketiga lah yang dibagikan kepada kaum fuqara. Masyarakat kurang mampu. Jadi semuanya dapat kan? Semuanya dapat. Meskipun pembagian seperti ini, 3 bagian tersebut, itu juga bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Seorang pekurban bersedekah dengan semua daging hewan kurbannya kepada masyarakat kurang mampu. Boleh. Boleh. Meskipun hikmahnya kurang karena dia tidak makan daging. Ya mungkin saja dia berpikir setiap hari kita juga sudah, karena setiap hari sudah bisa makan daging. Pada momen kayak begini ada orang yang memang kurang mampu, dibagikan aja. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau dimakan semua. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau mau konsumsi sendiri silahkan, boleh, tapi ada batasnya. Tidak boleh semuanya. Kalau dibagi semuanya kepada kurang mampu bisa, boleh. Dan itu yang Nabi lakukan kan. 100 ekor onta yang Nabi sembelih, yang kita pernah sampaikan itu Nabi hanya ambil sedikit. Untuk Nabi makan pada perjalanan ibadah haji. Kan masih ibadah haji waktu itu.
Nabi ambil dan Nabi konsumsi pada pelaksanaan ibadah haji. Selebihnya Nabi bagikan kepada orang lain. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kata Allah, kami tundukkan semua hewan-hewan ternak itu untuk kalian supaya kalian bersyukur. Ini nikmat bagi pemberian Allah bagi umat manusia. Ayat terakhir jemaah sekalian, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketulusannya, keikhlasannya, ketakwaannya. Maka ayat ini mengajar kita untuk satu, berkurban dengan ikhlas. Jangan korbankan nilai yang besar hanya untuk mendapatkan balasan yang kecil. Tulus ikhlas ketika berkurban, tidak memerlukan pujian orang, ya. Tidak ria, tidak pamer kepada orang. Tidak pamer maksudnya sudah pamerkan diri, angkat diri. Saya berkurban itu, 1 ekor, Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala mengukur keikhlasan kita pada saat itu. Maka semakin ikhlas kita berkurban, semakin tinggi dan besar nilai pahalanya. Karena ibadah kurban itu sendiri sudah besar nilainya. Kalau mau dapatkan nilai berkurban itu secara penuh, maka ikhlaskan niatnya. Tulus saja karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan lain. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah kata Allah, kami menundukkan semuanya bagi kalian agar bertakbir, membesarkan dan mengagungkan Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Petunjuk. Petunjuk apa ya? Petunjuk untuk beribadah. Wa basyir al-muhsinin. Maka gembirakanlah orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berkurban itu adalah orang yang berbuat baik. Untuk siapa? Untuk dirinya, keluarganya, dan untuk orang lain. Hadirin hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini berada pada hari kelima, ya, bulan Zulhijjah. Masih ada kesempatan untuk yang hendak berkurban, siapkan diri. Berkurban itu bukan hanya pada tanggal 10, diperpanjang dalam agama kita. Temponya kan, durasinya itu. Tanggal 11, 12, 13 juga sama. Bisa untuk dipakai sebagai kesempatan atau waktu untuk berkurban. Maka yang punya kesempatan, ayo, bismillah, berkurban. Yang tidak bisa untuk 1 ekor sapi, boleh berserikat maksimal 7 orang. Maksimal. Boleh berserikat kurang dari 7 orang. Tidak bisa menyembelih 1 ekor sapi, dia ajak orang lain, ayo kita berserikat yuk. Kita hanya berdua saja kita. Misalnya, boleh berserikat kurang dari 7 orang. Maksimalnya 7 orang, yang tidak boleh lebih dari 7 orang. Kurang dari 7 orang boleh. Nah, maka kita saling mengajak, ya, hidupkan syiar ini, insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita sekalian. Demikian jemaah sekalian yang saya muliakan kajian kita pada malam hari ini, dan saya ingatkan untuk ibadah puasa Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah hari Sabtu. Jadi puasa Arafah kita adalah hari Sabtu, insya Allah. Puasa Arafah berkaitan dengan tanggal 9. Berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah, ya. Dan meskipun namanya adalah puasa Arafah, identiknya dengan wukuf di padang Arafah, tetapi puasa hari Arafah itu sendiri memang berkaitan dengan tanggalnya. Dengan penanggalnya tanggal 9 Zulhijjah. Mengapa? Salah satu dalilnya adalah bahwa puasa Arafah itu sudah ada sejak sebelum kewajiban ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan tahun ke-9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Makanya Nabi berhaji setelah itu tahun 10 Hijriah. Sedangkan puasa Arafah sejak tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah sudah ada ibadah puasa Arafah. Padahal ibadah haji belum wajib. Nabi juga belum berhaji pada waktu itu. Hal ini menguatkan pandangan sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu adalah karena tanggal 9-nya.
Namun yang hendak berpuasa hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah dengan pertimbangan bahwa orang lagi wukuf di padang Arafah juga boleh. Kenapa? Jangankan tanggal 8, sejak tanggal 1 Zulhijjah orang berpuasa juga boleh. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Jadi yang mau berpuasa tanggal 8 Zulhijjah, puasa sunnah, kemudian tanggal 9 dia puasa Arafah, maka dapat dua-duanya. Tapi yang tidak mampu cukup hari ke-9, yaitu hari Sabtu insya Allah. Kemudian tanggal 10 adalah hari raya Idul Adha yang juga menjadi hari pertama penyembelihan hewan kurban. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut kajian kita, meskipun hari Lebaran tapi tetap saja masih hari tasyrik. Kan di sini cuma 1 hari biasanya penyembelihannya, cuma 1 hari kan ya. Hari Ahad selesai semuanya, maka hari Selasa insya Allah kita melanjutkan kajian kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.